Nah, rasa takut itulah yang kebaca oleh customer yang membuat customer nggak nyaman. Sedangkan jual yang baik kan harusnya modelnya kayak apa? Kayak ke seorang konsultan dong. Iya. Ramah dong, ngedeketin orang dong. Nah, kayak gitu permainannya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coach Antoni Sarif yang akan membahas seputar selling dan marketing. Nah, sahabat sales, pasti ada rasa ambisius untuk mencapai target, apalagi ini akhir tahun. Nah, mungkin dari teman-teman ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, ada juga hal-hal yang harus dihindari nih teman-teman, agar tidak salah melangkah saat penjualan. Nah, penasaran kan? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Arif. Halo Coach. Halo. Iya Coach, ini kan lagi akhir bulan ya, akhir tahun. Ya, lagi akhir tahun nih Coach. Pasti kan ada sales yang ambisius untuk achieve target gitu ya Coach ya, agar pemasukannya banyak gitu kan. Terus apa sih hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang sales? Atau hal-hal apa yang harus dihindari dari seorang sales, Coach? Hal yang harus dihindari yang pertama mupeng. Mupeng itu kan nanti muka pengen ya. Muka pengen tuh kayak misalkan contoh lah ya, kamu adalah customer saya, saya tuh mukanya pengen banget kamu jadi customer saya. Jadi karena saya pengen banget kamu jadi customer saya ngejar kamu gila-gilaan dengan berharap bahwa lu akan closing sama gue. Nah, menurut rumus, ketika kita mukanya mupeng, yang terjadi malah sebaliknya. Akan muncul rasa takut. Dari customernya? Kita. Oh, dari kitanya. Ya dong. Karena kenapa? Gue takut si orang ini belanja sama orang lain kan? Nah, makanya saya muncul ngejar. Nah, karena saya muncul rasa ketakutan, maka law of attraction akan bekerja sesuai dengan rasa takut saya. Jadi saya malah ketarik yang membuat saya akhirnya nggak closing tuh. Karena muncul rasa takut. Nah, rasa takut itulah yang kebaca oleh customer yang membuat customer nggak nyaman. Sedangkan jual yang baik kan harusnya modelnya kayak apa? Kayak ke seorang konsultan dong. Iya. Ramah dong, ngedeketin orang dong. Nah, kayak gitu permainannya. Jadi yang harus hindari yang pertama menurut saya adalah mupeng. Itu kalau misalkan dari sales saya menimbulkan mupeng gitu Coach. Nah, itu menimbulkan ada tekanan dari customer nggak sih Coach? Ya karena ngerasa kejar-kejar kan? Iya, kan merasa tekanan batin kan? Iya, diteleponin terus dan sebagainya. Nah, kalau saya di masa-masa, misalkan di masa-masa kayak masa akhir bulan gini gitu ya, saya juga telepon ke customer. Ketika telepon ke customer, saya cuma ngomong apa yang bisa gue bantu. Ya kan? Akibatnya ketika saya bilang apa yang bisa gue bantu, gue dengar kabar lu punya problem ABCD. Nah, kalau lu punya problem ABCD, kira-kira apa yang bisa gue bantu supaya gue bisa mewujudkan impian lu? Bisa membuat lu dapat cuan besar, dapat uang besar. Itu yang saya lakukan. Berarti ibaratnya deketin. Betul. Deketin terus ibaratnya kita mendengarkan si customer apa problemnya, apa yang dia butuhkan gitu. Baru solusi. Betul. Jadi kalau saya gitu. Jadi gini, sebenarnya pada dasarnya paling gampang yang paling enak gini ya. Kalau saya jualan sama Adi nih. Gue jualan sama Adi. Gue hubungan udah baik sama Adi. Udah deket nih. Terus saya bisa ngomong seenak perut saya dong. Iya dong. Misalkan ngomong, lo tinggal dikit lagi bukan bantu gua, kayak lo bantu kenapa sih, lo tinggal dikit lagi lo bantu kayak beli kayak, ya nggak? Paling dia ngomong, lo mau jualan mulu sama gua, lah kalau gua nggak jualan sama lo, gua mau jualan sama siapa? Gak lo lah gua jualan, kan ngomong enteng ya. Iya. Tapi kalau gua nggak deket, kira-kira berani nggak? Enggak. Nah itu. Maka kesalahan sales adalah, gua baru deketin Adi ketika pada saat saya ngejar-ngejar dia juga ilfil. Tapi kalau saya akrab sama dia tanpa jualan dulu, pada saat waktu masa periodenya, pasti kan juga dia nggak enak sama saya. Bukankah kamu juga kemarin ngeliat cara saya telepon juga begitu, model rata-rata? Ya kan? Ya karena aku udah deket kan? Saya cuma ngomong. Lo apalagi saya alasannya, banyak alasan lo. Ya kan gitu kan?
Nah, akibat dia cerita lah sama gue, gini. Udah lah tuh gampang. Masa sih gak bisa gitu aja, gak bisa gue bantu. Kayak gitu loh. Jadi, karena seakan-akan bahwa yang punya problem tuh bukan gue, yang punya problem tuh si Adi gitu loh. Berarti kita cuma bawa solusi ya, kalau misalkan sales. Ini menarik nih. Ini saya kupas deh satu rahasia lah ya. Ini satu rahasia yang menurut saya harusnya nggak buka nih gitu loh. Saya kebetulan bukan hanya kerja di perusahaan sendiri. Ya kan, kita punya perusahaan sendiri namanya Corpora Consulting. Kebetulan per hari ini saya menjadi konsultan 2 perusahaan juga. Konsultan yang pertama di salah satu top 20 sales training provider in the world. Cuman saya nggak bisa cerita itu apa. Bukan 2, malah 3 nih. Yang kedua saya kerjasama dengan pakar brand nomor 2 dunia. Betul kan? Iya, betul. Yang ketiga saya kerjasama dengan salah satu perusahaan Irlandia yang punya basis juga di Amerika dan punya basis jadi di Amerika dan punya basis di berbagai negara. Dan saya menjadi tim faculty membernya mereka. Mereka buat sebuah bisnis namanya university. Ya saya nggak bisa nyebut namanya apa, kalau saya sebut langsung ketahuan tuh university-nya. Ada satu materi yang cukup, saya nggak bisa bilang materi itu menarik sih sebenarnya. Materinya sebenarnya standar-standar aja ya. Tapi ketika saya ngeliat materi itu, kok saya jadi kepikiran gitu ya. Kepikiran maksudnya, baru tahu ya ada materi itu. Tahu nggak materinya apa? Apa tuh, Coach? Bagaimana cara ngedeketin C-level. C-level itu berarti chief level. Chief executive level. Jadi rupanya, saya baru tahu ya kalau perusahaan-perusahaan luar negeri itu bikin pelatihan itu kadang-kadang menurut saya ada yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kalau saya deketin manajer, saya deketin GM, saya deketin C-level, direktur level, itu materi pelajarannya beda. Ya ampun. Jadi tiap level beda gitu, Coach? Makanya saya juga sempat kaget-kaget waktu itu kan disuruh ngajar materi itu. Saya ngajarnya di bulan November, bukan November, akhir November atau awal Desember gitu lah. Jadi materinya baru kemarin dikasih. Saya baca materinya, saya pelajarin dan sebagainya. Saya bilang ini kok ini materinya aneh ya. Saya bilang gitu. Maksudnya aneh itu artinya kok hal kayak gini aja pakai dipelajari ya gitu maksud saya. Dan ternyata ya benar di C-level. Nah tapi saya akan kutip satu tekniknya. Yang menurut saya teknik itu adalah teknik yang sering saya pakai. Tapi tidak pernah saya bahas itu untuk C-level. Tapi saya bahas untuk di semua level. Kalau jualan tuh kurangin kata saya, aku, perusahaan. Saya, aku, perusahaan, kami, hilangin dari kamus. Yang digunakan adalah Anda, Bapak, perusahaan Anda, bisnis Anda, itu yang dipakai. Nah, jadi misalkan contoh, ini contoh ya. Jadi kalau ditanya tips kedua, saya cuma mengatakan adalah perbanyak kata diganti kata ganti. Jangan saya, kita, kami, perusahaan kami, itu hilangin. Jadi gantinya adalah atau produk kami, hilangin. Jadi gantinya Anda, perusahaan Bapak, bisnis Anda, pokoknya lebih ke semua ke sana. Nah, cara ngomongnya gimana? Saya ambil contoh kayak gini. Kalau saya ngomong tentang kami jualan kayak gini. Misal saya jualan ke Adi. Pak Adi, saya punya produk nih. Produk saya ini bisa membantu Pak Adi untuk bisa meningkatkan penjualan. Produk ini bisa banget membuat tim Bapak semua tuh itu bisa produksinya lebih bagus. Produk saya ini tepat banget kalau Bapak ambil. Semua yang ngomong tentang saya. Kalau ngomong tentang Anda beda kalimatnya. Pak Adi, kan Pak Adi sempat mengatakan bahwa Bapak Adi punya problem. Problemnya A, B, C, D. Dan problem Pak Adi itu bisa membuat masalah A, B, C, D. Nah, kalau masalah A, B, C, D tersebut ada solusi yang bisa membantu untuk meningkatkan penjualan Anda. Bisa membantu bisnis Anda. Bisa membantu perkembangan usaha Anda. Kira-kira tertarik untuk mendengar lebih lanjut? Beda nggak? Beda. Oh ya tertarik. Nah gini Pak, kan permasalahan ini kan permasalahan yang Bapak punya, begini. Itu biasa terjadi karena ini.
Nah, itu bisa terjadi karena orang tersebut kekurangan kompetensi berkaitan hal ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah Bapak harus memperbaiki di bagian ini. Karena Bapak harus memperbaiki bagian ini, berarti harus ada solusi yang bisa menyelesaikan masalah ini. Setuju nggak Pak? Setuju. Nah, solusi ini, ya, yang mungkin kalau solusi ini menurut Bapak perlu diperbaiki. Oh perlu Pak. Oh kalau gitu gini Pak, karena perlu diperbaiki, saya kebetulan ada metode yang bisa memperbaiki masalah itu, yang bisa meningkatkan. Dan pengalaman kami waktu ketika membantu perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Bapak, beda nggak? Beda. Kalau yang di awal kan ngomongnya apa? Oh kami punya produk, kami jualan, kami punya, kami semua. Iya, produk ini. Dan ternyata saya juga baru bahasa itu sering saya ajarin, tapi bahasa baru tahu kalau itu difokusin ke C-level. Nah, jadi jawaban yang kedua adalah hilangkan kalimat-kalimat saya diganti dengan Anda. Lebih mengacu ke customer ya, ke kliennya. Benefitnya, apa manfaatnya, what's in it for me-nya dia atau apa. Masuk akal ya? Iya, masuk akal. Nah, jadi kalau buat saya itu. Yang ketiga adalah, menurut saya yang paling gampang adalah melakukan self-evaluasi. Coba melakukan analisa, tarik semua data yang kita punya penjualan, kita cek, dan rata-rata beberapa tahun, rata-rata perusahaan-perusahaan apa yang bisa ngebantu. Apakah perusahaan kita sudah jualan, kitanya sudah jualan nggak ke perusahaan-perusahaan yang dulu bisa membantu meningkatkan omset? Kalau belum, berarti kita harus perbaiki di bagian sisi itu. Kita deketin orang-orang yang belum kita approach dengan baik. Itu cara analisa yang paling cespleng, yang paling cepat untuk naikin omset. Berarti ngelihatnya database perusahaan yang sekiranya memang udah pernah kita mau bantu, tapi ternyata belum kesampaian. Belum. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, makanya kata kunci penting adalah buat kita adalah kita tuh jangan maintain ke customer ketika mereka lagi atau kita lagi butuh. Tapi kita maintain jauh sebelum ketika mereka butuh. Semakin kita deket sama mereka, kita ngomong seenak perut, customer juga kan iya. Jadi pas lagi customernya ternyata mengalami masalah atau lagi butuh pertolongan, kita ada di sana. Ya, yang tapi dicari kita. Iya, kalau kitanya nggak akrab, dia percuma. Makanya kalau kita perhatikan lah ya, kalau misalkan saya ambil kasih contoh lah ya, Adi juga kenal dan yakin teman-teman juga pada kenal gitu kan. Dulu waktu pertama awal-awal bikin konten ya YouTube itu kan ada yang namanya Iren gitu ya. Ada yang juga beberapa orang. Dan rata-rata yang penjualan berhasil adalah orang yang cuek. Yang hubungannya dekat sama orang lain dan cuek. Cuek itu cuma hanya maintain hubungan doang, nggak ngapa-ngapain kok. Sebenarnya kalau saya ngeliat gini ya, bahkan Adi pun juga kalau kita bicara kayak gini, secara logika sebenarnya, untuk meningkatkan website untuk menjadi nomor 1 di Google, menurut lo ada rumus nggak sih? Rumusnya gitu-gitu doang kan? Ya nggak? Sama aja ya. Berarti kesimpulannya apa? Rajin apa nggak rajin aja kan? Perlu orang pintar nggak? Nggak perlu. Cuma yang butuh orang rajin. Kesimpulannya apa? Jualan? Bisa enggak? Rumusnya cuma apa? Rajin, kenalan, deketin, ngobrol, kalau perlu chatting malam, jadi temen. Chatting malam misalnya. Udah nyampe rumah Bu, masak apa hari ini? Padahal nggak ada jualan kan? Memang begitu udah jualan. Masuk kan? Iya, masuk. Iya. Jadi kalau mama kerjanya cuma jualan pas saat jam apa pas setengah mati jual. Makanya kenapa kalau saya bisa ngomong seenak perut begitu. Kayak kemarin saya jualan juga saya ngomongnya hal yang lain. Begitu saya lihat story-nya dia langsung gue ngomong, lo kenal ini? Lo kenal? Lo kenal lah. Oh iya kenal di mana? Ngobrol juga bisa ngobrol. Oh emang gue udah kenal mah jauh lebih lama daripada gue kenal lo. Gue gitu ngobrol. Padahal gue cuma lihat story. Nanti apa? Ya itu tadi, cari-cari apa yang dibicarain. Masuk akal? Masuk. Nah, kayaknya cukup lah ya. Iya. Udah cukup lah ya. Yang harus tidak Udah dilakukan banyak banget menjelang tipsnya nih dari Coach Arif. Iya, tinggal bagaimana prakteknya aja kan. Betul. Nah buat teman-teman nih, ini tips-tips dari Coach Arif yang mungkin ada contoh yang eksklusif banget nih buat teman-teman
meningkatkan omsetnya. Buat teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Dan saya Coach Antoni Syarif mengucapkan terima kasih, sukses bertanya dan sampai jumpa. Salam performa. Bye-bye. Bye-bye.